boleh kesal, ya. Tapi cepat-cepat, kesal itu masuk di tangga marah. Karena kesal itu varian dari marah. Kesal, jengkel, benci, itu variasi dari marah. Berarti kan gara-gara itu kita turun marah kan? Nah, biasa aja sih sebetulnya itu lazim. Tapi akan jadi lebih baik kalau cepat-cepat naik lagi untuk paling tidak semangat lagi, menerima lagi, damai lagi gitu. Karena kita lebih beruntung kalau berada di zona yang disebut mutmainnah ini. Gimana caranya Bu Isa? Oh gampang. Ya. Cara paling umum itu adalah, tarik nafas panjang. Tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Coba tarik nafas panjang dulu teman-teman ya. Buang lewat mulut. Nah itu. Lebih bagus lagi nafas perut. Waktu tarik nafas, perutnya majukan. Ya, perutnya majukan. Waktu hembuskan nafas, perutnya kempeskan. Apakah nafas oksigennya akan sampai perut? Bukan. Kalau perut kita majukan, paru-paru memanjang ke bawah. Jadi paru-paru penuh dengan oksigen. Kalau kita keluarkan karbon dioksida, sampai kempeskan, itu nanti karbon dioksida keluar, berikut energi negatif emosi tadi. Ya, jadi tarik nafasnya. Coba ya, tarik nafas, perutnya majuin ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Majukan perutnya, oke. Bisa kayak gitu ya? Sekarang hembuskan. Kempesin. Nah, gitu. Paham ya? Bagus lagi. Waktu dikeluarkan, bayangkan emosi apa yang mau dikeluarkan. Misalnya ya, ini punten nih gambarnya gini. Marah. Dan bayangkan dia masuk ke tanah. Ya. Bu Isa, kalau bukan tulisan, saya lihat warnanya hitam pekat, boleh. Suka yang mana? Kalau saya kombinasi, lebih bagus lagi. Udah warna hitam keluar, tulisan keluar semua. Ya, berarti ibu mau nguras itu. Nguras semua energi marah. Ya. Berapa kali Bu Isa tarik nafasnya? Tergantung Bu. Kesel sama siapa? Bu Isa kalau kesel sama anak 3 kali tarik nafas, udah plong. Tapi kalau sama suami, 9 kali. Lebih lama sama suami ya. Keluarnya tuh. Paham ya tentang ini ya? Bisa kenapa harus dibayangkan? Karena otak kita tuh terbagi 2, kiri dan kanan. Ya. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Coba gerakkan tangan kanan. Ini yang ngatur otak kiri. Ya. Kaki kanan bisa nggak gerak-gerakan walaupun duduk? Itu yang ngatur kiri. Ya, mulai dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang ngatur otak kiri. Ya, lewat saraf ini. Kita lihat, nah lewat saraf ini. Ya. Tubuh yang kiri yang atur otak kanan. Coba gerakan tangan kiri. Nah, itu yang atur kanan. Mata kiri bisa dikedipkan nggak? Apaan tuh? Nah, itu juga kanan yang atur. Jadi memang saraf manusia keluar dari tulang belakang tuh miring. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Makanya jangan heran, dari dulu ada celah-celahan, dasar sarafnya miring. Otaknya miring. Pernah digituin? Selama ini kalau kita diginiin marah kan? Apa? Boleh gak mulai sekarang kalau diginiin orang bilang, betul. Karena emang miring Bu. Nah, sekarang, kalau kita bicara, ya Allah saya niat melepaskan capekku ya Allah, keselku ya Allah. Itu kerja otak kiri. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan lewat saraf kanan. Ya, jadi saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Jadi ya, saraf bilang lepaskan marah, lepaskan. Baru yang kanan. Kiri belum. Ya, selama ini mungkin kita sudah seperti itu, tapi baru ngomong doang. Ya, makanya baru sebelah. Kiri belum. Kiri yang atur kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan. Kalau bahasa otak namanya visualisasi. Kanan. Itulah makanya waktu buang, bayangkan. Apa aja terserah ibu membayangkannya apa. Ya, karena nanti pada saat membayangkan itu, ya pesan bahwa ingin melepaskan emosi itu jalan di, ya tubuh yang kiri. Paham tentang ini? Inilah yang disebut khusyuk. Makanya ada hadis Rasulullah yang tentang definisi ihsan. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu kerja otak kanan. Maka kita pada saat kita ibadah pun kita diminta juga selain melafazkan kalimat-kalimat doa dalam sholat ya, dalam ibadah yang lain, itu dibayangkan. Dan yang paling gampang membayangkan adalah tahu artinya. Supaya khusyuk gitu. Begitu juga, ngapain aja juga gitu. Ibu berdoa,
Berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada saat ibu ngomong gitu, baru kiri yang bekerja. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan. Otak kanan harus membayangkan. Kita minta pada Allah untuk memberikan kebahagiaan kita di dunia. Bayangin ibu sama keluarga semua bahagia. Kasih waktu itu, doa itu ada pembayangan, ada visualisasi. Itu lebih power nanti. Lebih dahsyat dan lebih cepat terkabulnya. Ya. Nanti mekanismenya nanti saya jelaskan lagi. Tapi ini dulu, saraf ini dulu. Wa fil akhirati hasanah. Ya. Kita bayangkan di akhirat kita sama keluarga Allah kasih kebahagiaan. Waqina azabannar. Kita bayangkan api neraka itu ada di depan kita, tapi Allah jauhkan dari. Kita bayangkan ibu, suami, anak, orang tua, semuanya zuriat-zuriat kita, leluhur-leluhur kita. Ibu bayangkan itu ada neraka di depan kita, kemudian kita Allah jauhkan. Itu visualisasi namanya. Ya. Nah. Gitu juga kalau ibu mendoakan seseorang. Misalnya ibu mendoakan suami ibu, ya. Udah bagus, ya Allah, saya mohon lindungi suamiku. Itu baru otak kiri yang kerja. Pesannya baru jalan di kanan. Sekarang ibu bayangin wajah suami. Bisa bayangin wajah suami? Betul. Suami ibu betul. Takutnya nyamber. Bu Aisyah susah banget ya. Coba sekarang tutup mata, coba. Saya mau cek. Ya, latihan. Coba bayangkan yang sudah berkeluarga ya. Yang belum, bayangkan wajah orang tua ya. Bapak, ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak juga. Bayangkan wajah pasangan yang sudah berkeluarga. Bayangkan wajahnya. Di depan Anda sedang berdiri. Lihat wajahnya. Lihat dia sedang senyum. Bagus sekali. Oke, buka mata. 1, 2, 3. Sudah. Bisa. Alhamdulillah. Siapa yang bisa detil lihat muka suami? Sampai kerutan-kerutannya itu. Oh, itu karena watak. Watak introvert, watak pemikir bisa detil. Tapi ada yang loncat-loncat wajah suami itu. Kelihatan enggak. Itu bukan masalah ibu nggak cinta suami, itu watak ekstrovert. Ya, saya terima itu tuh. Kelihatan enggak. Kadang gantian dengan muka anak pertama loh. Maka latihannya adalah lihat foto. Atau kalau ibu mau doa, ibu susah membayangkan, lihat foto. Ada di gadget yang foto suami. Yang mukanya aja. Jangan sama ibu ada. Yang tampak depan, tampak kanan, tampak kiri ada. Mulai sekarang bikin tuh foto. Ayah, abi sebentar ya. Cekrek, hadap kanan abi, cekrek, hadap kiri abi, cekrek. Itu apa? Buat ngedoain. Kata abinya belajar apa? Lagi ini istri saya. Belajar visualisasi namanya. Otak kanan, dan itu udah diteliti. Sudah diteliti. Paham tentang ini ya? Iya. Kembali tadi. Jadi waktu kita manajemen emosi, pakai tarik nafas panjang, kemudian lepaskan sambil membayangkan. Ini cara umum. Mau umur berapapun, mau laki atau perempuan, mau bangsa apapun, agama apapun, ini cara umum. Ibu pernah nggak kalau lagi jengkel seseorang di jalan tiba-tiba tarik nafas, gitu. Itu juga cara umum Allah kasih. Nah, sekarang supaya lebih dalam Bu Isa, bagaimana apa yang kita pakai? Allah bilang ingat aku, ya kata Allah ingat aku, karena aku akan ingat kamu, gitu. Maka selain tarik nafas, kita harus ingat Allah. Makanya kita harus berzikrullah. Kondisi emosi kita yang sedang turun, itu memang paling afdalnya, lafaznya istighfar. Astaghfirullahalazim. Karena istighfar itu huruf jaharnya banyak. Dan huruf jahar apabila dilafazkan, karbon dioksida keluar kan? Iya. Astagfirullah. Dan kalau levelnya lebih dalam lagi, yaitu sedih, itu yang diminta istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pas huruf-huruf jahar itu, ibu keluarkan karbon dioksida. Kenapa nggak tarik nafas kayak tadi aja bisa? Nah ini dia, keberuntungannya lain. Nafas biasa, ini supaya gampang ya, hitung-hitungannya pakai liter aja ya. Oksigen yang ditarik 1 liter nafas biasa. Kalau tadi kita tarik nafas, perutnya dimajukan, itu oksigen ditarik 3 liter. Tapi kalau kita habis istighfar nih keluar dulu dia. Dia bukan narik dulu. Astaghfirullahalazim. Ah, itu yang ditarik 5 liter. Berarti lebih makanya lebih beruntung kalau kita betapa beruntungnya kita umat Islam dikasih cara oleh Allah manajemen emosi dengan istighfar. Karena dari sisi pernafasan saja lebih banyak tarikan oksigennya. Coba sekarang kita istighfar. Waktu istighfar, ya astagfirullahaladzim, setiap huruf jaharnya ibu bayangkan keluar karbon dioksida. Berikut tadi marah, kesal. Habis itu ya perhatikan hidung akan tarik oksigen secara otomatis. Ya coba astagfirullahaladzim. Ya enggak? Hidung tarik oksigen otomatis tanpa ibu harus begitu. Ya lagi ya coba ya
Astaghfirullahalazim. Ya kan? Enak kan rasanya? Maka kalau misalnya kita sedang level emosinya turun, kemudian kita istighfar, coba cara yang seperti tadi. Istighfarnya satu persatu. Rasakan oksigen masuk. Kita selama ini udah istighfar, bagus, Masya Allah. Cuman terlalu cepat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sehingga nggak sempat narik oksigen. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apalagi istighfar ya, yang matanya mau keluar. Astagfirullahaladzim. Oksigen nggak ketarik, Bu. Kan gitu kita ya. Udah bagus kita ingat Allah, sebut-sebut Allah, tapi begitu nyebutnya, ya Allah. Boleh nggak Ibu kalau sebut Allah yang cantik itu, Bu? Coba. Ya Allah. Ayo Bu, coba Bu. Ya Allah. Masya Allah. Istighfar yang cantik coba. Astagfirullahaladzim. Asik kan? Coba sekarang Ibu bayangkan, anak ibu nih sampai di rumah, anak ibu berantem, tarik-tarikan kursi, nangis-nangisan, dan ibu yang dimarahin suami, ibu istighfar sambil senyum. Coba ya bayangin. Coba Ibu bayangin. Dan Ibu istighfar. Coba Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau bisa. Ya nggak tahu di rumah ya. Karena kalau kita menyebut nama Allah dengan muka yang serem, saya khawatir anak-anak trauma. Karena betul. Ya. Waktu saya jemput anak saya, kayaknya ada Mbak Indah di sini. Ya. Waktu itu anak kami sama-sama di lab school. Saya pernah jemput anak saya Ragil di lab school. Dia belum keluar dari kelas, saya duduk di kantin. Ya, waktu itu dia SMA. Ada dua temennya di depan lagi cerita. Ada dua anak perempuan. Anak perempuan A dan B. Anak perempuan A cerita, anak B kaget. Astagfirullahaladzim. Terus kata yang A, lu jangan istighfar. Kenapa? Kan istighfar bagus. Gua kalau dengar istighfar ingat muka emak gue. Itu karena dia trauma, Bu. Makanya Ibu kalau istighfar jangan ngotot. Ya, takut kan nanti kita anak-anak nggak mau ingat dengar ya menyebut Allah gara-gara kita kalau ya Allah gitu. Ya. Nah, dampak istighfar yang tenang tadi, yang tumak nina tadi dan khusyuk tadi itu adalah tarikan oksigen. Karena istighfar ini ya selalu diingatkan oleh Allah di Al-Qur'an dan juga di hadis Rasulullah tentang manfaatnya, faedahnya. Satu kita ambil ya dari hadis Rasulullah SAW ya. Apa kata beliau? Ya, siapa saja, oh ini nggak kelihatan ya, saya bacakan ya. Saya bacakan. Kalau yang di TV kelihatan nggak? Ya, kata Nabi, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Tuh, solusi atas setiap kesulitan. Ya. Kemudian penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Itu dua ya, penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan dia akan memberinya rejeki dari jalan yang tak terduga. Coba bayangkan. Ibu perbanyak istighfar. 3 fadilah ini, 3 manfaat ini Ibu dapatkan. Apalagi coba yang dicari? Istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Rasakan dulu. Supaya oksigen masuk dalam paru-paru. Kemudian oksigen nanti ada pertukaran karbon dioksida dari paru-paru. Kemudian dibawa ke jantung. Jantung memompa darah. Dia naik ke otak. Ke limbik sistem otak emosi. Bawa oksigen yang banyak. Makanya kita nanti tanpa terasa level emosi kita naik ke atas. Tapi begitu caranya ya Bu. Astagfirullahaladzim. Termasuk Ibu buka dompet, duitnya cuma tinggal 2.000 rupiah. Astagfirullahaladzim. Tenang. Astagfirullahaladzim. Ibu, dikala kita sedang nggak punya uang, pantang untuk Ibu mikir saya pinjem uang siapa. Jangan dulu, istighfar dulu. Nanti setelah istighfar berkali-kali, ya, muncul muka seseorang. Ah, ini dia nih. Ini dia nih petunjuk nih. Muncul mukanya Mbak Suci. Wah, ini dia. Beda tuh. Lagi gak punya uang langsung mikir, ah, minta sama Mbak Suci. Belum tentu rezeki kita turun di Mbak Suci. Mbak Suci juga lagi pasti ada duit, ya. Tapi kalau istighfar dulu, astagfirullah. Lihat dompet, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita doa, ya Allah. Ini ada cuma 2.000 rupiah ya Allah. Datangkan teman-temannya ya Allah. Saya sedang butuh sesuatu ya Allah. Udah Ibu tenang aja. Kadang tiba-tiba Ibu ditelepon karena Ibu pintar masak, ditelepon, Bu, saya ada dadakan nih, mau pesen kue sus boleh nggak? Ya Allah, itu rezeki bukan? Iya
Iya. Atau ibu misalnya agak besar dan ibu panik, kadang-kadang panik selalu mikirnya pinjem. Istighfar dulu, Bu. Ya Allah, kepada siapakah engkau turunkan rezekiku? Wasilahnya kepada siapa makhluknya ya Allah, orangnya ya Allah. Baru setelah istighfar berkali-kali, kemudian muncul wajah, barangkali ini ya Allah. Kalau iya ya Allah, mudahkan. Baru kita datang. Pak Suci, saya ada begini. Oh iya, insya Allah ada. Bukan? Makanya istighfar dulu. Jangan mikir dulu. Atau langsung pinjol. Oh, cilaka itu. Paham tentang ini ya? Karena apa? Karena Allah tadi memberikan apa? Penyelesaian setiap ya ada masalah, jalan keluar terhadap ya kalau kita ada kesulitan, ada solusi dan juga memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Banyak orang meremehkan istighfar. Masa manajemen emosi pakai istighfar doang, Bu Aisyah? Oh iya. Daripada susah-susah, gampang nggak istighfar? Gampang. Yang penting lafaznya jelas, kemudian tunggu dulu biar oksigen masuk. Karena nanti otak kita ini akan diberikan oksigen, level emosi naik di atas menjadi level emosi mutmainnah, sehingga mungkin nggak perlu pinjam. Tiba-tiba dapat ide untuk, oh ya, ini banyak barang-barang nggak berguna, lebih baik kita jual saja. Kan sekarang banyak orang thrifting jual gitu kan, supaya rumah juga bersih. Itu nanti tunggu, makanya istighfar dulu. Dan bagus lagi, ikuti perintah Rasulullah. Apa? Rubah posisi. Maka sekarang kalau ada orang bilang, Bu Aisyah, gimana caranya tenang? Gampang. 1, rubah posisi. 2, atur nafas. Termasuk istighfar di situ. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Kata Nabi, kalau kita lagi marah berdiri, kesel berdiri, jengkel berdiri, duduk. Bagus di kursi atau di bawah? Lebih bagus lagi di bawah. Paham ya? Kenapa diambil ya perumpamaan itu? Karena Rasulullah kan duduknya di bawah. Dan kalau bicara tentang ilmu energi, tadi pada saat kita buang harus ke tanah, dengan kita duduk lebih dekat tanah lebih cepat kan? Lebih cepat. Tapi jangan juga pas lagi di mall nggak ada kursi, ibu langsung duduk di bawah. Lu jengkel sama suami, langsung di bawah. Ibu cari apa kek yang bisa, jangan juga langsung di bawah. Memang di bawah lebih afdal. Nah pas duduk inilah ibu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kalau memang berat banget, ibu kombinasi dengan tarik nafas panjang. Kata ahli energi, tarik nafas, buangnya lebih bagus ke kiri. Ayo tarik nafas panjang. Buang ke kiri. Maaf yang duduk sebelah kiri ya. Gitu. Paham ya Bu? Makanya saya sering tuh kalau lagi kesel sama Ayah Toto, pas Ayah Toto duduk di sebelah kiri, saya pindah. Mau ngapain? Tarik nafas. Kenapa diambil begini? Diambil dari hadis Rasulullah. Pada saat kita bermimpi buruk, pas bangun meludah ke kiri. Makanya juga buang nafas ke kiri. Makanya coba cek tidur. Siapa yang suaminya tidur sebelah kiri? Hati-hati Bu. Karena perempuan paling sering mimpi buruk. Pas ibu bangun, suami ibu di kiri. Nah, kalau begitu posisinya, ibu begini dulu ya Bu.